Cerita dimulai ketika Cairo, seorang remaja yang tinggal sendiri di rumah kuno. Dia menemukan hiburan dalam menulis, karena kedua orang tuanya sibuk berkarir di luar negeri. Pada suatu hari, Cairo melintasi hutan untuk sampai ke sekolahnya. Di sana ia bertemu dengan Jonathan Miller, seorang guru yang pernah bermimpi menjadi penulis. Meski Jonathan bersikap seperti figur ayah, Cairo merasa ada kekaguman pada dia, dan dengan sengaja memilih kelas yang diajar oleh Jonathan. Pagi itu, Cairo datang lebih awal, dan hal itu sangat mengejutkan Jonathan. Tidak hanya dengan kehadiran Cairo, tapi juga dengan fakta bahwa ia telah menguasai materi pelajaran hingga 12 buku. Saat mereka asik mengobrol, seorang gadis bernama Winnie, yang juga teman baik dari Cairo, datang untuk mengikuti kelas tambahan. Namun, sebelum kelas dimulai, Winnie mengajak Cairo untuk pergi ke kantin terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, Jonathan yang penasaran mendekati meja Cairo untuk memeriksa buku yang sudah dibaca Cairo. Ketika Jonathan sedang asik membaca, temannya yang juga seorang guru bernama Boris datang dan menggodanya sambil membaca buku-buku dewasa. Jonathan mencoba menghentikan Boris, namun Boris tetap melanjutkan aksinya. Perhatian Jonathan kemudian teralihkan pada buku yang dibaca Cairo, di mana dia terkejut mengetahui bahwa Cairo memiliki salinan bukunya. Setelah sekolah selesai, Jonathan pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya yang bernama Betty, yang sedang sibuk dengan laptopnya. Meskipun Betty terlihat sangat sibuk, Jonathan tidak peduli dan dengan gembira menceritakan bahwa salah satu muridnya membaca bukunya. Saat pembicaraan mereka mulai intens, rekan kerja Betty yang bernama Amy mengganggu mereka melalui telepon. Setelah menunggu dengan sabar, Jonathan mulai menggoda istrinya untuk bercocok tanam. Namun, sebelum mereka mulai sempat bercocok tanam, Amy kembali menelepon. Malang bagi Jonathan, karena dia tidak jadi bercocok tanam dengan Betty malam itu. Di pagi hari, Jonathan dan Boris sedang duduk santai di taman sekolah. Tiba-tiba Cairo muncul dan menghampiri mereka. Lalu Boris memilih untuk pamit. Jonathan dan Cairo pun akhirnya mengobrol berdua dengan hangat. Di sisi lain, Winnie dengan sengaja menjatuhkan barang-barangnya ketika Boris sedang melintasi lorong sekolah. Boris kemudian mendekati Winnie karena penasaran dengan apa maksud Winnie. Winnie dengan tatapan manja nampaknya membutuhkan bantuan Boris. Cairo yang mengamati dari samping memberi semangat pada Winnie dan mengakui keberaniannya. Di kamar Cairo, mereka berdua menghabiskan waktu bersama sambil membahas masa depan. Cairo yang gelisah dengan perguruan tinggi mendapat nasihat dari Winnie, dan Winnie memberikan berbagai saran. Namun tak satu pun yang menarik bagi Cairo. Kemudian Winnie mengusulkan agar Cairo lebih dekat dengan Pak Guru dan mencurahkan pengalamannya dalam sebuah novel. Cairo yang terkejut dengan usulan Winnie karena jarak usia yang cukup jauh, mendapat dorongan dari Winnie yang meyakinkan bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Winnie menambahkan bahwa Jonathan yang dikenal dengan baik hati, dia akan menjadi mentor yang sempurna untuk Cairo, bahkan mungkin untuk bercocok tanam pertamanya dengan Cairo. Winnie terus merayu pikiran Cairo, membangkitkan rasa penasaran Cairo tentang kehidupan yang lebih dewasa. Di kelas, pandangan Cairo sering tertuju kepada Jonathan. Suatu hari, secara tak terduga, Jonathan berbisik kepada Cairo untuk menemuinya setelah pelajaran selesai. Di sana, Jonathan sedang ngobrol dengan Boris dan mengajaknya makan malam bersama istrinya. Boris menyetujui dengan gembira dan berlalu dengan menari-nari. Setelah Boris pergi, Jonathan mencoba mengikuti gerakan tarian Boris, dan tepat saat itu, Cairo memasuki ruangan. Mereka berdua tertawa bersama, dan percakapan mereka berlanjut dengan lebih serius. Jonathan terkesan dengan pengetahuan Cairo tentang buku yang Jonathan tulis. Cairo yang merasa dihargai, merasa senang atas pujian dari Jonathan. Jonathan kemudian menantang Cairo untuk menulis cerita pendek baru dengan mengambil inspirasi dari penulis favorit Cairo. Sebagai hadiah, Jonathan berjanji akan memberi nilai yang baik pada ujian semester Cairo. Dalam percakapan itu,
Cairo mengungkapkan kekagumannya terhadap karya-karya Jonathan yang menurutnya luar biasa. Jonathan yang mendengarkan merasa bahagia karena bukunya yang tak terlalu populer ternyata berhasil memikat hati Cairo. Dengan semangat, Jonathan pun mengajak Cairo untuk bertemu lagi di akhir pekan. Ketika malam tiba, Jonathan, Betty, dan Boris makan malam bersama. Winnie sang pelayan datang dengan senyum ramah untuk mengambil pesanan mereka. Setelah Winnie berlalu, Betty dengan nada penasaran bertanya kepada Jonathan, apakah Winnie adalah murid yang pernah dibicarakan sebelumnya. Jonathan menjawab dengan tenang, menepis dugaan itu. Namun, dari sorot matanya, Betty terlihat ada sedikit rasa cemburu. Betty pun mulai menekan Jonathan dengan lembut, menggoda bahwa suaminya itu hanyalah guru biasa dan bukan penulis terkenal. Pada akhir pekan, Cairo bersemangat menuju pertemuan yang ia nanti-nantikan. Di tengah keramaian, Jonathan muncul seperti bayangan, berbisik lembut di telinga Cairo. Mereka pun duduk bersebelahan, terhanyut dalam obrolan yang akrab. Sementara El Nano dengan suaranya yang merdu melantunkan puisi yang menyentuh hati. Cairo menoleh ke Jonathan yang tampak terpesona dengan kata-kata El Nano. Setelah penampilan itu, mereka berdua saling berbagi pikiran tentang puisi tersebut. Esoknya, Jonathan dan Boris kembali duduk di halaman sekolah. Cairo kembali muncul dengan pakaian yang lebih modis dari biasanya. Setelah Boris pergi dari sana, Cairo duduk di samping Jonathan. Kedekatan mereka semakin terasa hangat. Di lorong kelas, Jonathan menerima pesan dari Betty yang mengajaknya untuk berlibur di akhir pekan. Ketika pelajaran hari itu usai, Cairo bergegas mendekati Jonathan untuk mengulas kembali cerita pendek yang telah ia rancang. Jonathan yang tampaknya sedang dikejar waktu, dengan cepat memberi persetujuan tentang ide tersebut tanpa banyak pertimbangan. Tak lama setelah Jonathan meninggalkan Cairo, Winnie yang ceria mulai menggoda Cairo. Boris kemudian muncul untuk mencari Jonathan, namun percakapan mereka segera berubah arah saat Boris memulai topik tentang proyek kolaborasi dengan Winnie. Dengan semangat, Winnie memberi nomor teleponnya kepada Boris. Dalam suasana yang santai itu, Winnie memberi isyarat nakal dengan menyembunyikan ponselnya di balik pakaian. Di sisi lain, rencana akhir pekan Jonathan dan Betty terpaksa ditunda karena panggilan telepon yang tak henti-hentinya dari Ami. Dalam keadaan menunggu, ponsel Jonathan tiba-tiba berbunyi, dan ternyata itu adalah handphone milik Cairo. Cairo tanpa sengaja telah memasukkan ponselnya ke dalam tas Jonathan. Kemudian Jonathan mengembalikan ponsel milik Cairo. Saat Jonathan sampai di rumah Cairo, di bawah guyuran hujan, Jonathan melihat Cairo dengan gaun yang menawan. Mereka berdua bertukar pandangan, dan dalam suasana hujan yang mendukung, akhirnya Jonathan mengajak Cairo untuk bercocok tanam. Suatu malam, Jonathan mulai membaca tulisan Cairo. Dia terpukau oleh narasi yang ditulis Cairo. Saat cerita mencapai klimaks, Jonathan mulai membayangkan Cairo sambil melakukan senam 5 jari bersama juniornya, yang membuat rileks pikiran Jonathan. Keesokan harinya di sekolah, Cairo datang dengan hati yang berdebar dan berbahagia. Namun ketika di kelas, dia mendapati bahwa Jonathan justru bersikap dingin kepadanya. Cairo yang merasa ada yang tak beres segera menanyakan keadaan Jonathan. Jonathan dengan serius mengungkapkan rasa kecewanya terhadap naskah cerita Cairo yang kurang pantas. Cairo mencoba menjelaskan bahwa cerita itu merupakan refleksi dari hubungan mereka. Namun Jonathan tetap bersikeras menolaknya. Dalam kekecewaannya, Jonathan menolak tidak hanya naskah itu, tetapi juga hubungan mereka. Cairo yang merasa terluka mencoba menyampaikan perasaannya, namun Jonathan malah meremehkan karyanya. Cairo pun merasa penyesalan mendalam karena telah mempercayai Jonathan. Dalam kemarahan, Cairo membalas dengan mengkritik karya Jonathan sebagai sesuatu yang sangat biasa dan tidak menarik. Cairo lalu mencurahkan kesedihannya kepada Winnie. Di sisi lain, Jonathan kembali ke rumah dengan wajah yang muram. Ketika istrinya dengan rasa ingin tahunya menanyakan penyebabnya, Jonathan hanya bercerita bahwa ia kecewa terhadap seorang siswa yang telah mengirimkan cerita pendek dengan isi yang kurang tepat. Rasa penasaran Betty pun membuat Jonathan membacakan bagian dari cerita itu.
Tapi justru ternyata hal itu membangkitkan semangat Betty untuk bercocok tanam. Tak lama sebuah panggilan telepon dari kepala sekolah berdering di rumah Jonathan, yang kemudian diangkat oleh Betty. Panggilan itu mengabarkan bahwa Jonathan dituduh terlibat dalam skandal dengan seorang muridnya. Jonathan dengan tegas membantah tuduhan tersebut di depan Betty. Namun Betty mengancam jika tuduhan itu terbukti benar, Jonathan tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan hati istrinya. Esok harinya, ketika di sekolah, Cairo sama sekali tidak terlihat, sementara Winnie tampak tenggelam dalam kesedihan. Kepala sekolah memanggil Jonathan dan Cairo untuk diinterogasi, dan akhirnya Jonathan pun dipecat. Tak hanya itu, Jonathan juga digugat cerai oleh istrinya, dan film pun selesai.